Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Wa man la yarghabu wa man tisaka yarghabu gedeng sapa man. Ela yarghabu diksi ora gedeng sapa man. Timan ini istifham bi ma'na nafi. Kados manggal ladzi aswa indahu ila fi istifham bi ma'na nafi. Orang-orang sing gedeng sama milah Ibrahim kecuali ilaman kecuali wong safiha kang bodho ni sapa man nafsa ing awak dhewe man. Kecuali wong sing bodho jahila anha makhluqatulillah. Tegese bodho sapa man anda sak temene nafsu iku makhluqatun den gawe lillah. Digawe krana Allah ya jibu alih wajib ing atase nafsu apa ibadatu nyembah Allah. Awis takhafat. Utawa nyepelekno sapa wong biha kelawan nafsu wa tahana halan gawe ino sapa man ing nafsu. Walau katistofaina lan teman-teman milih ingsun ing Ibrahim ikhtarna fid dunya ing dalem dunya tapi lebih risalati kelawan kautus wal khullati lan kekasih sing untuk status kautus lan kekasih wa inna bulan saat temen Ibrahim fil akhirati dan akhiratu lam nasolihin termasuk omong sing soleh wasku ifqala semangsane dawuh lan maring Ibrahim sapa Rabbu pangeran Ibrahim aslim nyerao sira kala mongko dawuh sapa Ibrahim aslam tu rabbil alamin nyerano ingsun ning rabbil alamin wa salan masyatno biya kamilah sapa Ibrahim masyatno bani ing anak turune Ibrahim wa yaqub bulan yo masyatno sapa Nabi Yakub bani Nabi Ibrahim masyatno Nabi Yakub masyat kala dawuh sapa Ibrahim ya bani ya pira-pira anak ingsun inna wa satna wa bani ya jaman inna wa satna wa ta'ala istofa milih sapa wa lakum maring sira kabeh dina ing iki agama dina Islam. Fala tamu tanam mongko mati temen sira ila wa antum kecuali utai sira kabeh muslimun Islam kabeh. Ampun temono to sira kabeh kusyada nyekseni sira kabeh huduron idhadro ing dalem nalikane hadir Yakub ing Nabi Yakub wal mautu mati. Iskola semangsane dawuh sapa Nabi Yakub libani marang anak-anak Yakub. Ini kula waca sesuatu itu. Fala kamu tuh nama kau mati teman siro ilaw antum muslimun kecuali kau dalam keadaan Islam. Nahjud utawi ikilah dawa wa ta'ala nahjud pencegahan antar Islam sang ninggal Islam. Wa amron dan perintah didapat dan tetap alih ing atas Islam ila musuh dapat mati temuka maring nyambut kematian. Musuh dapat manane niku metui musuh dapat metui kematian. Walama kala semangsane ngucap sapa Yahudi mau kalau bulan balik ini ayat Madaniyah jadi konteksnya Yahudi Nasrani walau makola semangsane ngucap supaya Yahudi di Nabi maring Nabi ngucapin ini alas tak alam orang ngerti sira Muhammad anak Yakub bahasatan Yakub ya mamata ingkang dinane mati sapa Yakub ya oso itu paling wajar sapa Yakub bani ing pura-pura anak Yakub bila Yahudi kelawan agama Yahudi nah dalam kau tumurun apa iki dawuh ampun tumsyada. Jadi versi Yahudi Nabi Yakub wasiat wong kon anut agama Yahudi terus dawuh ampun tum syuhada. Ana ta ana sira kabeh syuhada awas sing nyiksa kabeh. Idkhadara ing dalem nalikane hadir Yakub bang Yakub wal mautuman. Iskola dumadaan dawuh sapa Yakub libani mata abduna libani. Mau jawab tak abduna nyembah sira kabeh libani ibadah. Kalau ngucap sapa Nabi anak-anake Yakub nak budu ilah, nyembah ingsun ing pangeran panjenengan wa ilah baikalan pangerane bapak-bapak jenengan. Rupane Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Iku Ibrahim Ismail Ishaq. Ilahan wahidan iku pangeran sing siji. Wa naru halite kita lagu maring ilahan wahid iku muslimun Islam. Iku lho terang wis dadi menyangkut niki niku sensitif, karena sensitif itu misalnya sampai nak mau setengene jus tunggal ikhyan wonten al-Islam wal iman haluma bimanan wahidin atau enggak tidak sampai ditakoi agama Islam agama di sini misalnya sampai ditakoi ngoten jawab dimulai zaman Nabi Adam memulai Nabi Muhammad istilah Islam wabe ulama rata-rata darahnya agama Islam dimulai songko Nabi Ibrahim sampai saya kira beda ikan rumah lah Islam tarifnya biye sama rata-rata Islam rata-rata kita narifi Islam kan Islam itu maca syahadat, sholat, zakat, haji. Nah ketika periode Nabi Ibrahim itu tidak lima ini Jadi aku tauhid, mulanya ini kita tahu bener teori. Nah Islam beriman gimana wahid ini
ini tahu. Ini kan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan orang Yahudi menginformasikan bahwa Nabi Yakub sing duwe anak gitu, golongane Yahuda, Nabi Yusuf, terus sinten Bunyamin. Pokoknya anak-anak turunan Nabi Yakub ada di Bani sinten? Bani Israel. Ini di istilah no, apa kowe nyekseni saat Nabi Yakub mati, apa sing didhawuhna ning gone anak-anak iku mata duduna bagi. Terus kalau na'budu ilaha ka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa lahu. Ini kita kabeh nyerah ning apa? Apa kita kabeh Islam dengan tarif. Jadi ini mun kok ida usul fikih, jadi mesti wonten makna lugat. Makna lugat itu makna yang diambil dari lugat. Misalnya Islam maknanya apa? Nyerah. Semua kan makna takrif, misalnya makna istilah. Orang alim-alim bisa makna istilah. Ini misalnya al-Islam itu kata-kata jenis makna istilah. Dan setiap lafaz Islam disebut Allah ning Quran rata-rata makna lugat. Kecuali tenggene ayat inna dina indahul Islam. Agama menurut Allah itu Islam. Bersikulah itu tinggi. Jadi aliran sekuler itu lahir sampai niki Ramadan. Jadi berhubung Islam dimaknani secara lughawi artinya kan berserah diri ning Allah. Mana katakan buku-buku saat ini kata termasuk yang menggemparkan Yahudi Nasrani itu semuanya ya Islam asal punya sikap menyerahkan diri pada Allah. Jadi ini terus jadi masalah. Lah repot ini mumpung Muala Ahmad repotnya santri ya bodoh bisa. Artinya ayat-ayat sing ngoten ilham ngoten itu tidak punya jawabannya. Misalnya kados tenggene juz tunggal kan wonten ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin kan ayat 62 ya, ayat 62 surat Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin man amra billah kan disejajarkan wong iman, wong Yahudi, wong Nasrani sofi. Lalu jadi masalah ilmiah. Mulai karo mantap tenggene terjemahan suwina ampun kan sing edisi sing biru kan kula pun derek bener ini kan termasuk disukani catatan kaki ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Maksudnya diberi catatan kaki karena ayat itu yang dipakai Pak Quraisy Shihab, Pak Alwi Shihab saat mengatakan semua agama itu sama karena tiga agama ini pernah disejajarkan dalam ayat alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofiin. Intinya pesan kalau tentang Pak Madun ya tentang Mbak Lukman ya, proses ilmiah yang mengarah pada bid'ah, pada enggak benar itu enggak diikuti oleh proses ilmiah yang mengarah pada santri. Misalnya ini Mustafa itu apa bodoh? Urusan roti, utang, urip. Wong sekuler tambah sinau, mergo duwe funding di duwe. Lalu keluar nyesal karena itu jadi santri dari segi ini. Kuswandri tambah alim, tambah kiap secara ekonomi. Ribet utang, ribet urip, ribet buras. Sementara orang sekuler kasus jil, kasus manusia, tambah sinau, tambah canggih. Ironi ayat yang mereka bikin hujah, kita kerungu orang apa? Balik. Kok jadi bisa jawab kerungu orang? Ini yang kisah nyata, kalau ini tidak ada kisah nyata. Putrani guru kulono nanti ketemu oleh ketua jil yang menyangkut polemik kawin silang agama itu boleh tidak? Orang jil kan membolehkan kawin silang agama. Alasannya Nabi saat menikahi Maria Al-Hibdiyah itu masih Nasrani. Lainnya foto untuk Pak Madur, Pak Mustafa orang Maria Al-Hibdiyah statusnya amat atau garwani Nabi. Orang lah misalnya garwo oleh gak orang Islam nikah ahli kitab. Jadi itu bodoh itu kebuat kan ya Mustafa itu abah santri mesti itu ekonomi kan buat ini. Sementara orang sekuler cek sinau. Siap kan? Lalu nanti seperti Bang Muad itu ada kisah ya, pas rame-rame di masuk dan juga di jawaban itu. Repotnya kan ya Arman, misalnya rame-rame ini saya contoh awam-awam ya. Banyak nih kalau ngaji tak niati standar mengalim. Jadi aku susah lah misalnya ngaji kok. Untuk dindi, soalnya kalau ngaji standar mengalim. Wong Islam ngawin ahli kitab boleh tau? Boleh tau? Boleh, oleh kafir wong lah. Wong Islam oleh ngawin ahli kitab. Ahli kitab kan ini. Loh, kan pokoknya ahli kitab saya. Saya kira versi mu'in, versi kitab-kitab itu kan oleh ngawin ahli kitab. Nah, sama tak takoi. Maksudnya wong Islam oleh ngawin ahli kitab. Wong Islam lanang ngawin ahli kitab itu, apa itu Islam ngawin ahli kitab lanang? Apa selang seling? Islam jadul. Artinya
Berhubung keputusan kita artinya sing Islam lanang mulai ngawin ahli kitab. Berarti mau Maria Alkitab saat itu andai kan masih Nasrani pun baca Nabi ya posisi lanang. Iku mau tenan, ini mau tenan prosesnya nikah. Karena prosesnya amat. Jadi malah oleh kafir Habib. Halalnya faktor. Artinya ini tuh intinya pesan kuning sampai polemik ini satri ora. Yura roh kita yura roh, tarai yura. Roh pas rame-rame ini tiga hujah oleh kami bilang aku mau apa mantap. Jadi roh santri kayak Fuadin kayak Ahmad roh kerumunan malah ngenteni. Tak usah peristiwa itu tiga hujah oleh kami bilang aku mau. Kan terlambat ngorban. Itu kenapa jawab terlambat? Jadi cara kowe ora wong Islam setengah banget. Wae tangga loro iso nulung mergo secara ekonomi kuat. Kowe lagi kepengin. Citrame kalah, santri iso nulung wong, kok kirene kan nemen. Sementara wong setengah ra salat iso nulung wong, mergo ora pati kire nemen. Iku serepot, nek masalah ngene iku serepot. Lah masalah ilmiah saiki kita ngadepi koyo ngene iku, enggak masalah ekonomi ngene. Wong liya ora salat iso nulung wong mergo ora nemen kirene. Kita lagi kepengin wong nemen kirene. Waduh masalah ilmiah saiki kita ngalami kayak itu. Wong Islam sekuler sekolah nih masjid sekolah mau buku kita perlu lagi asing kan madun ya era tarik. Artinya ini Kang Madun ini sensitif sekali. Pas kita dengar pas itu sedikit hujat hal yang sensitif rupa-rupanya oleh kalian silang aku. Kue serang dijawab kan sampai cek nunuk. Artinya fakir kita cek nunuk oleh gak kawin ahli kitab syaratnya kholiso maksudnya kholiso piye. Sing lanang ahli kitab sing hidup piye terus status Maria Alkitab saat itu kaya opo. Mana kan jelas Maria Alkitab pertama dinikahi Nabi prosesnya manjen pertawanan perang. Jadi kalau tapi intinya niki masalah kita ini sudah sensitif. Makanya Quran itu dipelajari nak ugaman kepen ngalih sing ayat Madaniyah. Ini sudah polemik tarik. Jadi Nabi diprovokasi Yahudi mat, kowe ora roh nak Nabi Yakub wasiat anak-anak kon Yahudi, kowe nggo wis anak-anak Nabi Yakub ngomong anak-anak apa? Kon Yahudi. Jadi ini sudah permainan ilmu kelas tinggi. Makanya saya bilang ini Madaniyah. Jadi ora ono mudhen Nabi dan demi waktu. Diburu kita ingat ini ayat ilmiah, politik seruat ilmiah gitu. Ini itu bunyinya sendiri. Paham ya? Jadi ini macam ayat-ayat yang tadi Kang Romanto, Kang Ahmad Duni. Nak gak wong alim kan gak iso karena ini sudah Madaniyah. Madaniyah sudah rumput, sudah polemik, sudah rumput. Polemik ini merumput ono. Kalau mau pola Yahud lima biasa alam anak Yakob yang mama tak usah beli ujian aja macam-macam rumput. Dengan nak ada nak pas-pasan aman. Sudah tuh sanggup mulai ganteng, repot ilmiah barang. Gege ada kiai jibat masuk surga, mati budi busan gitu, gini dia rambi buswako. Mau niki dia harus gini berlancar, gini dia rawat. Kiai bodoh ni aman. Kalau tak kenal kan kalau betul, saya lagi tu dan kiai uang paling engkek dari cara betul. Engkau iso, nak alumni ni teko, takoi. Kiai kerja apa tu? Nak cara aku tak jawab kata jenengan. Nopo nganggur. Kiai mau malah kayak. Wong sak urip-uripe puluhan tahun nganggur. Nah alumni teko saya kerja apa nih? Sama kan aku bisa peduli. Kalau ini kalau modern man, kalau ngalim lah seneng kerja. Maksudnya kalau trauma kritik kerja. Si Kiai wong paling engkek lho. Tangan-tangan bener. Ayo matun, misalnya orang uang, ya kalau minggu rezeki kalau seratnya seduha gini. Subhanallah. Kiai mau paling engkar, ayo orang, ada mau paling engkar juga sadar. Oh, berolah lu ni tahu aku lagi. Sama ni Arif tahu, bisa. Bisa menjadi kerja apa? Kan tu jadi. Oh, ada di sini ngaji ngalim, masalah ini ayat macam ni. Tilka, utawi kabeh. Ibu baru-baru periode Ibrahim Ismail Ishak iku umatun iku umat. Kau sekolah kamu sekelimat sopo umat. Laha maka sahabat. Iku kedua umat manfaat kedua umat. Kalau kiai guna mana laha iku manfaat kedua umat maka sahabat. Utai apa sing den lakoni walakum maka sahabat. Kowe ya apa sing mbok lakoni al khitab lil yahud.
wala tusalu nalan ora den jalu itakoan sira kabeh ora dijali tanggung jawab amma kanu ya malun ora urusan. Jadi periode Yakub, Ismail, Ibrahim wis kliwat. Mereka yo duwe amal sing iso manfaati. Kowe yo duwe amal sing iso manfaati sing jelas gak saling urusan. Ada gak saling urusan umpama bener Nabi Yakub Yahudi yo ora urusan. Umpama Nabi Yakub bener wong Islam yo ora urusan. Pada akhirnya nengarepe Allah sing dadi urusan ulah maka sabat walakum maka sabtum amal. Ya amalem iku. Sing dadi urusan karo Allah akhirnya yo kas. Ora kok mau teori, ora kok mau. Ini kan teori ilmiah. Artinya wong Yahudi iku bangga mergo ngrasa turunan Nabi Yakub. Paham ya? Jadi wong Yahudi iku bangga mergo rumangsa turunan Nabi Yakub. Di mana Nabi Yakub diyakini ausa bil Yahudi ya. Paham ya? Jadi Nabi wong Yahudi iku bangga mergo dinasti Yakub. Yakub ausa bil Yahudi. Nah, kulon paling seneng mau Ihya Juz 3 wonten polemik menyangkut zuriyah Rasul. Kita wak repot dengan Romanto ini. Misalnya kalau pulau kiai gede, tetap masyarakat pun darahnya anak turun pulau yang paling berhak mimpin pondok. Sajane nggih saya mawon apa netepi syarat nak mboten. Lah wong liya sing ora alim gak berhak. Lah wong sing alim ra berhak itu kadang drengki repot. Jadi ngaten ceritanya gitu. Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih tinggi. Kados Alawiyin teng Syria saat ini nuwakal-nakal, ngeklan zuriyah Rasul nuwakal-nakal. Semulai ngaji hadis-hadis yang mereka mesti mlebu swarga macam-macam. Ini kan wonten jeneng hadis Al-Bait. Terutama sing versi Syiah itu ekstrem ngene Al-Kafi hadis Al-Bait. Terus dari Imam Ghazali ngaji ayat iki lah maka cepat walakum maka sabtum. Pada akhirnya ngarepe Allah sing penting ku amal, iku kasbuka, amal kerjamu. Karena orang itu tidak adil, barang sing abstrak dulu, barang sing abstrak kadang kita yakin, tapi barang sing real kita gak yakin. Ini bodoh nih manusia. Misalnya nih, sampai dua hizib tolak santet, berhubung santet Zaid, sampai misalnya dua asumsi di santet Zaid, santet Zaid kan gak ketok, nyantet tenan bora kira ketok. Tapi kalau GR nak orang mandi itu mereka ditolak santet. Swarga ngoten, swarga ora ketok. Kita tahu GR mereka melok toreko sama ngene mlebu swarga. GR mergo zuriyah Rasul mlebu swarga. Tapi dari Imam Ghazali ketika abstrak ini di fisik no kowe ra ndek keyakinan ngono. Contoh paling gampang ya. Nah amali bapak manfaati kowe amal ada ketok mripat. Mbok sekali-kali bapak entuk sing mangan kira mangan wani. Sing fisik, sing kasat mata. Kawani, mulai dari Imam Ghazali, Agung yasba'u nabi akli abaihim bala yakulun. Apa mereka berani merasa kenyang? Gak usah mangan, cukup bapak itu harus mangan. Kena apa nak amal dengan ngono? Ini mereka ora iso bodoh-bodoh itu dibuktekno lho maksudnya banget. Bapakmu mangan, nah aku percaya amale bapakmu tok kowe ora usah mangan, kok bapakku semangan. Wani. Jangan-jangan hanya karena jangan-jangan kita ini tertipu karena enggak kelihatan dari Imam Ghazali. Memang mungkin kita ini sering ngoten. Bapak walim alama terkenal wali terus kita mantap begitu. Nyatanya bodoh tenan narasi nabi masih pikir. Karena apa? Gak ketok. Jadi barang gak ketok riskan sirik. Jadi wow. Saat ini si untuk musibah. Sajane cara Allah mergo ge mang subuhe kodok, mergo mau berdosa, mergo mlebu dosane. Iki sekawan cara Allah musmalah kabeh hadis kabeh kitab sepakat nak wong mukmin kena musibah ngurangi dosane iki jelas cara Nabi. Tapi GR berhubung wong iku mang di masalah kowe GR mak ora kowe. Lha dari sampean pikir mergo barang ra ketok. Tapi sekali barang itu ketok, kowe terus meyakini sesuai barang itu sing ketok. Misalnya kan cai kowe ning tabrak Rumanto sampean yakin sampe Rumanto mau mobil banter. Jadi ternyata kita meyakini barang-barang ra ketok itu khoyali, mergo sekali ketok kowe ora ngrumusno iku. Lah ning amal kita ini sering kayak itu. Jadi dari Imam Ghazali kelompok Alawiyin kalau meyakini karena zuriyah Rasul langsung mlebu swarga. Sekali-kali sing urusan fisik. Yo meyakini gitu. Kok samanan bapak mangan. Apa wani ya? Jadi repot. Padahal jelas orang Quran hadis mengukur mlebu swarga ora jelas amal. Memang kita harus hormat zuriyah Rasul itu jelas. Kita kena kita harus hormat.
Tapi benten hormat sampai sampean meyakini mlebu swarga lho niku bertaruh. Sampean meyakini tiap anak kiai ngalim niku bertaruh akidah. Tapi nek sampean wajib hormat itu kan kitab peradaban lebih gampang kan sampean. Kalau wajib hormat terus. Tapi nek sampean duwe keyakinan akidah tertentu bahwa si A si B mesti mlebu swarga. Sampean malah dolanan akidah. Lho ya. Kita dalam Quran hadis ya kan. Bang, itu masalah-masalah kita yang khoyali itu dari Imam Ghazali itu sudah pada titik terparah. Ini mau contoh paling gampang jenis-jenis kayak Mustafa yang setengah-setengah percaya dungo itu memang resikonya kan ngon. Mulai Imam Ghazali sampai nyontok nongnya ini. Nak kue macam percaya dungo aku mati. Kau saya kisah dungo. Dari zaman kue cek cilik ngerti mangan sering dituruti pengiran atas nama apa? Kue zaman kue kisah dungo. Kue sering kasih tem kasih. Apa masih kue? Jadi sekali-kali gimana Allah itu yukti himayasa ya pasu dirahmati. Sekali-kali yakin Allah yang kayak karena fadlnya kena apa sih aku swingke karena amal cek kiri. Kita dulu kan paling gak tahu saya hidayat. Misalnya Pak Mustafa, misalnya dulu bermondok. Kan dia tahu umur 20 tahun sebelum itu atau 5 tahun sebelum itu jadi caci. Era itu dulu bisa mangan. Karena saya kisah dulu malah misalnya rezeki berkunjung aku mandi seneng deh. Dewa nama itu kan. Lihat kan kita dulu. Keturutan atas nama Allah. Mulai bener cara sufi kan jelas. Dongo itu ibadah titik. Dongo menunjukkan kita istiqor ilah Allah titik. Nyaman kan? Urip sama Allah. Beres kan malah nyaman kan? Sama macam mendewakan diri sendiri. Jadi kita harus sujud kabeh, kacau kabeh. Ngaji rahatam loh, ngadun barang ngaji. Lagi nanti pikir orang terlalu guys, macam ni semua. Sekarang urusan rezeki itu jelas. Bama minta batin filar di dalam boleh sekuat. Jadi urusan Allah. Jadi Allah wis ngilani urusan rezeki ku aku. Kau nak orang dawo orang dapat sing gelem tunggu be aku kecuali tak ngomong. Orang. Ya dari mau jadi kapan? Terus kue saya kira percaya rezeki berkah selamat mergo hizib pembelaman kowe cilik selamat terus ngerok hizib nasor selamat sembrono apa ya bareng kayak gitu hizib nasor nek sawangane kabeh selamat mergo tolak santet mati kembali atau iya lho lagi kan lucu zaman orang iso hizib nasor taman kok selamat nyatane di urip mandiri iki bareng wis iso hizib nasor kok rubah awalnya tiap selamat karena tolak santet mau hizib nasor niat ibadah kan nyaman wisine selawat itu malah nyaman kan ketimbang akhirnya waktu ini gue ejak nonton ujub cara bahasa santri ini nggak kayak orang Yahudi zaman ujub ngerasa turunan Nabi Yaakub ngerasa bener sampai menilang kamasanan naruh ilah yamam maju dapat mungkin kau tahu sedih loh istilah menon nenek moyang pikiran ini Yahudi nah kayak gue mau cara mau jadi oke nah amal gak ketok bodoh-bodoh rara bukti ya kan fisik juga gak baca semangat lu kita orang aku mau gini apa berani mereka berani PD kenyang gak usah mangan ke bapak ewe mana mani kan fisik mani kan bapak itu asing kelampiran kita asing kelampiran jangan dicek fisik gak mani lah bodoh gue mau coba santet tolak santet sama ini mandi kenyataannya orang santet tenang wani dia mau ditolak tabrak mobil fisik siacal bener mantau LG digas sama wani tapi nak santet berkurang kita kan GR Mamat artinya khoyali kita pada hal yang enggak kelihatan itu tinggi jangan-jangan khoyali jadi jenis ilmu khoyali yang paling gampang yakini selamat karena fadil Allah sekarang bener diradani Allah musbala nyaman kan sama ketemu Allah ini Muhammad oh duduk bareng gede roh hisub dan rumus nasir tolak sandet temuan biaya itu juga tuh suantet sopo ramah nyantet itu sopo si mari ramah itu sopo dari dengan mampu mana ditambahin ya mas sungguh ini dok hisub untuk sangat pun dimana semenit dok malah koda malah wajib dan akar kalau sering orang kaya udah agak jajal lah nyantet aku jia dek tenan ya repot sedang mitos-mitos untuk nggak tapi sama orang yang ngomong namanya cek rentang kualat dan kulo rentang kualat tolak balik mati rosol cara kulo matam mati rosol
repot. Waqalu kunu hudan wa nasara tadadu. Dadi ini ayat Madaniyah. Dadi pun polemik ilmiah. Waqalu lan ngucap sapa wong akeh wong Yahudi Nasrani. Kuno nasira kabeh hudan. Dadi Yahudi kabeh ana nasara. Kowe iki Yahudi to Nasrani utah dadi untuk hidayah sira kabeh. Awal tafsil waqailul awal Yahudul Madinah wa tsani nasara Nasrun. Dicara wong Yahudi aku mesti bener Yahudi, cara Nasrani Nasrun. Kowe ngucap sira Muhammad. Bal millata Ibrahim Hanifah. Bali anut kita bal natabu bali anut kita millata Ibrahim ing agama Ibrahim Hanifah. Hale condong halun min Ibrahim ilan anil ajian kuliah. Condong artinya menjauh, maknanya condong menjauh anil ajian kuliah dari semua agama yang salah. Condong menuju ila dinil qayyim maring agama sing bener. Menghindari yang salah menuju sing bener. Wa makanan lan musyrikin lan ora ana sapa Ibrahim kuwi musyrik. Nabi Ibrahim ora termasuk sing musyrik. Kulo ngucap sira kabeh khitabul mukminin. Amanna billah iman kita billah wa unzila ilaina. Rupane Al-Qur'an wa ma unzila ila Ibrahim minas suhfil asli sange mempiran 10. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub balasbat lan anak-anak Yaqub. Wa malan iman maring perkara uti akan den paringi sapa Musa rupane minat Taurat wa Isa lan Isa. Wa malan iman maring perkara uti akan den paringi sapa nabi nabi Rabbi minal kutubi wal ayat. Lalu fariqo ora beda-bedano kita bina hati minum kabeh tak imani. Lalu minu bibadin wa nakfuru bibadin. Mongko iman kita kan sebagian lan ngafiri sebagian kalau bebana surga. Artinya wong mukmin itu khase iman kabeh rasul. Wa nama khalati kita lagu maring awal muslimun Islam kabeh. Fa in amanu mongko lamun padha iman sapa Yahudi Nasrani bi muslima aman kelawan kaya oleh iman sira kabeh di iklan. Fakot ditado. Kalau imane wong Nasrani Yahudi sudah sama dengan kita fakot ditado. Berarti sudah dapat hidayah. Nah persis, artinya cara imannya sudah benar seperti kita. Wa intawallo. Kewarman ya pembuatan tafrik benar usul. Wa intawallo lamun mengo sapa Yahudi Nasrani nek iman, fa inama fisika. Mereka pun yang dalam pertentangan. Fasa fika muwa. Mongko bakal nyukupi ing sira kabeh sapa apa. Wa basanul. Mulai kalau cerita fisik itu ora kena jadi ukuran. Nggih kula bulan baleni. Dadi Allah duwe tradisi ngaten, selalu gawe ukuran fisik, tapi kata-kata mboten. Misale ngaten. Nabi nek badhe perang. Pasukane wong kafir selalu lebih banyak. Terus Nabi untuk wahyu ke Allah mat, kowe gak apa-apa pasukan sithik, 1000 musuh 3000 gak apa-apa, kowe mesti menang. Mulai riyen karo manto Kang Ahmad Demi menang mesti ana fisike. Fisik misale wong kafir mati 1000, wong Islam mati 70. Artinya hak itu menang cara fisik, termasuk perang menang. Tapi Nabi dia selalu diperingatkan Allah, itu ora mesti. Mergo urusan agama iku ora ana ukurane mbek menang. Mulane perang Uhud diparingi kalah. Mulane istilah Allah watil kal ayam nudawiluha benan nas. Ning kasus-kasus kayak perang Uhud, iku aku melihat antar manusa. Jadi Allah duwe tradisi kadang dilihat itu status kemanusiaane. Mulane perang Uhud Nabi kalah. Ketika Nabi kalah, ketika Nabi tahan bertunggu bener kok kalah. Jawabannya oh bebatil kal ayam nudawiluha benan nas. Pancen ini urusan menunggu, sama diolak-walik. Jawabnya apa itu urusan menunggu diolak-walik. Jadi Allah itu melihat madun itu dua, melihat madun sebagai manusia. Ya kadang tak nanti Cina tenang. Kita uang sholat, uang tahajud, ya dulu orang sholat tenang. Nah, status urusan manusia. Irak buburan tenang di Amerika. Tapi ada kadang status yang jenis kebenaran. Itu kita wong mukmin, kita wong soleh. Nah kebenaran sejati ukuran menangi menjadi ukurannya versi Allah nih. Orang yang bisa diukur be fisik. Nah diukur be fisik dia panjang buatan sakit. Zaman Nabi Fathu Mekah. Ibu orang Fathu dunia. Lah Nabi nakalan nak Nabi lah orang tahu menang. Mereka Nabi terakhir hayatnya namun Fathu Mekah. Lah aku sopok ini orang Fathu Rombal Paris. Ya ada cara dulu tinggi pun. Juga fair-fairan aja loh. Kena ukuran fisik. Zaman itu Amerika sudah ada Romawi apa? Teksi. Karena memang agama urusan menang fisik. Nah agama ukuran menang fisik ini orang sampai. Berarti sampai saya itu santri guru yang sholat. Kiai mau wakil bupati. Gusti ini bupati. Karena terus misalnya ukuran fisik loh. Paling gak kata Serian Masumi ya tetap aja Presiden Soekarno atau PNI. Ini gak pernah menang kan dengan pakai ukuran fisik. Mulane artinya fa'in afis bahwa umul golibun tentaranya Allah mesti menang. Kita ini sering terkontaminasi oleh ukuran-ukuran fisik. Soalnya menang kita jadi presiden, jadi
partai semenang. Nah, kersane Allah aku yakin mboten fisik. Mergo Allah orang gawe rumah ini dunya kangge wong soleh. Jadi ukuran wong soleh sebenarnya akhirat niku. Nah fisik mboten saged. Wong nyatane ngaten cara Rasulullah sakniki ngaten sampean jual men. Sampean nak percaya kula. Sampean salib bar perang Badar menang, wong kafir mati wae sampean menang. Sampean bar menang tetep zina, nggowo wil, yo tetep togel. Iki cara Allah sampean dianggap pemenang apa pecundang? Nak sampean tenang nganggo ukuran Allah. Pecundang kan? Karena Allah itu tidak penting. Artinya cara Allah tetap gembel kan, jaga wong kalah. Artinya apa? Cara Allah berarti gak penting tenang menang fisik. Tapi misalnya diwalik kalau mantau, Kang Mahdum perang Uhud, teok tenan orang Islam perang Uhud. Bariku tetap zuhud, tawakal, seneng jamaah. Tetap seneng Allah betul. Tetap. Itu akal-akalnya orang saiki harus nganggo ukuran menang fisik. Mana bener Nabi ketika perang dari Badar menang Islam kan bunga. Nabi diingatkan roja'na minal jihadil asur ilal jihadil abad. Masuk perang Badar orang sing umat Islam mayoritas, bahkan santri mayoritas itu janggal. Kena apa wong wedok kok kon nganggo pakaian cadar. Kita santri lah itu janggal fungsine cadar. Engko ra asik tenan engko wong cadaran. Iku bukti lho, kita ini kan muslim, cek santri bisa muslim pas lah cara-cara geran. Kita kan enggak sekedar Islam, yo salat yo tahajud yo santri. Kowe jagal. Keberatan terkata. Umpama cadaran kabeh keberatan. Saya mati. Iku artinya apa? Ngeri kan? Aku misalnya ahli peke, dagangan apa yang nganggo cara peke, nganggo sebot ijab kabul gelem teman. Niki pulau ade jenengan, pituka kada, jadi tak menistara gelem teman. Moral dua kan saya orang sembuhnya, itu ber. Ini aku teori apa ya? Sing dagangan ya ora sing duwe cara peke kan karuan sing sah transaksi baik mustari atau wakil. Tapi perdagangan modern sing transaksi kudu kabeh kan. Sing kedua romanto, sing kedua wong liya. Wong liya titipno wong liya meneh iki cara peke kudu wong luwian kan. Di sistem perdagangan modern sing bergerak kan malah eksekutif marketing. Cara saya maklare wae ada rumah bahasane engke. Eksekutif marketing. Iki cara peke mboten sah, ora bae ora mustari ora wakil. Sampeyan bodoh, sampeyan kula roti. Sing transaksi bek sinten? Nak tokone, toko sing mbok konsinasi. Kon toko iki sini apa? Wakil kan, wakile sampeyan. Sampeyan makila cara pakai sahorang, sampeyan ora maliku roti. Mboten sah kan? Syaratnya muwakil kan ayah kuna milkan ilmu wakal be. Dadi kowe miliki sing mbok wakilno. Jadi mau fikih harus azan gitu. Paling banter kita tak khawatir sebenarnya itu saya bilang agama sebagai ngerti lah oleh mulai paling banter ya akhirnya terus ngaku hukum nakalan itu. Jadi artinya apa? Aturan-aturan yang kita yakini cara fikih itu kadang kita tidak mungkin menerapkan. Mereka macam itu. Jadi kita orang soleh lah sepakat sih sampai berdebet orang soleh, ya gak maju dulu kita kan. Iya, aku lagi paling soleh. Mbak, jangan kira berdebet Cina, orang orang soleh ya mbak. Ada orang yang berdebet Cina tidak maju. Kayak pada soleh tidak maju. Berarti ada nganggap soleh problem kan? Jadi kemudian istighfar, kayak tak kita menurut soleh. Ini kacau kan, bener dibeki. Nah itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaki kaum wa wasamil alim bi akhwalihi. Wa qad tafawulan teman-teman nyukupi sapa Allah ing nabi ya rum ya ing kufar. Bikat li Quraisy lan mateni Quraisy suku te Madinah. Wa nafsin nadir lan musir bani nadir. Wa dur bi sisalan majib najis ali. Jadi zaman Nabi yang Yahudi Madinah itu diusir saking Quraisy, bani nadir diusir. Riyen diusir ngantos tok Khaibar. Ya, jadi zaman Nabi mau menangi ngusir tiang Yahudi Madinah, namun dugi Khaibar. Terus ketika periode Umar diusir malih nganti ke Palestina. Yahudi mulai riyen jan mulane teng kurikulum SD Yahudi, terus saniki SD. Niku kurikulum SD Yahudi pancen niku. Semua siswa Yahudi itu ditanamkan benci sama umat Islam. Mergo sejarah orang Yahudi dulu kan tempat di Medina. Pertama sing ngusir wong Yahudi kan Nabi. Jadi sausé mereka nyulayani janji kan diusir be Nabi. Wa nabiyin nantir lan ngusir wong Bani Nadir. Bani Nadir kelompok Yahudi. Dia teng Medina terus diusir ke Khaibar. Zaman Umar diusir ke Palestina. Nah, mulane didadekno kurikulum Yahudi. Menyen
wajib gedeng Yahudi wong Islam. Mulai cilik diajarkan itu. Mereka zaman sejarah kalah Yahudi wong Islam. Jadi wonder sejarah ya, mana bilang sampai anak posisi ngusir dan tidak dendam, begitu diusir ada dendam. Mana? Lagi kalau sampai nanti dimarahin nenek moyang kita itu diperkosa orang Jepang, diperkosa orang Portugal, emang tenan, kira orang Portugal lebih jajah. Mana cara orang kuno dukung Belanda, jajah buit itu, bal-balan Belanda Jerman, orang kuno di Jerman, alasannya Belanda apa? Menjajah. Enggak sami Armando, kayak kita yang menangis sejarah di gedeng di Jepang. Orang Musa, Nabi Muhammad sampai nak moco cerita-cerita perkosaan zaman Jepang, sudah wanita penghibur, kan mesti mangkel. Nah itu jadi kurikulum dengan Yahudi ditanam. Bisa anak moyang diusir jadi Muhammad terus nomor. Lalu terus nanti saat ini macam mati-matian. Jadi memang skala Yahudi yang dikuasai memang Palestina lagi terus Medina itu yang memang merasa menjadi penduduk asli Medina. Jadi Nabi pertama teng Medina rukun untuk Yahudi sampai terkenal Misakul Madinah, piagam Madinah. Lalu rukun untuk Yahudi ini dalam rangka kesepakatan bersama mengamankan Madinah contoh serangan wong kafir Quraisy. Maka Nabi jadi diancam diserang Abu Jahal CS. Paham ya? Bareng pas perang Badar tiang Yahudi itu saya buatan ngewangi Abu Jahal, tapi pas perang Ahzab ya, pas perang Ahzab Pak tiang Yahudi pun kerjasama di Abi Sufyan. Namanya Abi Sufyan dari masuk Islam. Perang Ahzab Pak Presiden Mekah pun Abi Sufyan kerjasama dengan Yahudi, Nasrani ngusir Nabi. Berhubung koalisi melalui darahnya perang Ahzab, perang koalisi. Piro-piro Hizbun Ahzab jamai Hizbun. Jadi perang koalisi terjadi zaman Nabi. Nabi merasa pasukannya gak level. Gue di biang kufaru Mekah campur Yahudi campur Nasrani terus darahnya perang Ahzab. Nah perang Ahzab nak senentara darahnya perang Khandaq. Berhubung Nabi gak mentapi terus gawe Khandaq nih gawe kenapa jenis parit. Jadi perang Khandaq di jalan 3 Khandaq, Ahzab, perang Zatil Usrah. Wah, Nabi mulai mangkal dengan Yahudi mereka perjanjiannya dilanggar. Artinya orang Yahudi tidak punya komitmen menyelamatkan Madinah. Pada perang Ahzab nih terus orang Yahudi diusir. Paham? Jadi dulu pernah ada juga kerjasama Nabi dengan Yahudi sama-sama membela negara. Lalu zaman Basim Asy'ari ditanya bagaimana hukumnya umat Islam bahu-membahu sama pasukan nasionalis musir Belanda, hukumnya berdoain ke hubul watan nal iman. Dulu Nabi juga pernah sama-sama mempertahankan Madinah itu dengan orang Yahudi atas nama sama-sama warga Madinah. Jadi nak mulai pelawingan ngomong bahwa ini tabat awalnya nggak boleh itu kita ngikuti ahwa ul Yahud, bahwa nafsunya orang Yahudi, tapi nak ngikuti transaksi. Kalau Kang Romanto ngikuti transaksi benar pula Eko Cino. Urusannya kita harus nepati janji. Transaksi ini banyak atas nama nggak nafsu, atas nama transaksi baik. Kalau sampean kulaan gip sampai Cina, mesti bergawe ke iso kan dari Cina. Tapi bergawe apa aja dari Cina roti, bualan mekari apa itu gak iso. Itu boleh kita ikuti malah wajib ya, karena Allah itu suka orang yang nepati janji. Tapi atas nama hukum Allah memang wajib. Ahlul misak itu wajib. Lah nggak boleh itu ngikuti ahwanya, ngikuti ahwanya kepentingan Yahudi. Paham ya? Nanti kudu roh ngoten-ngoten. Ini mulai kalau mau bolak-balik matur. Niki ayat madaniyah. Jadi permainan ilmiah yang mun ruwet, termasuk ni wanaf jin nadir. Lan usir Bani Nadir. Bani Nadir Yahudi. Badar bil jizati lan majibno jizah alih ngatasi Bani Nadir. Jadi wis diusir diwajibno bayar upeti. Gak mau mangkal ya, mesti mau mangkal. Wis diusir diwajibno bayar apa? Upeti. Gelo, entek gelane. Dadi ana guli-guli ta. Ngono kudu gedhe. Sing Allah. Utawi agama Islam kelawan simbol Allah. Cara kiai kuna maknane celupane Allah, cetakane Allah, masdarul muakkid dunya amanah. Utai lapat simbol Allah ku masdar sing naukidi amanah maring dawa amanah. Di aman kita kelawan simbol Allah. Di fi'il muqaddar. Kelan fi'il sing ditakdir sababun Allah. Tegese lalaane Allah, ciptaane Allah, wal murad dia. Utai sing dikersane kan simbol iku dinu agama Allah Allah dikang. Fatara kang ngatur sapa wa ana sing soal ing atas iki. Di dulu asarihi ala sofi kasufi fitopi kau wantar kau celupan dulu kayak gunaman waman asal minawoisiku lan waman di sopo itu asal lebih bagus minawori apa nih sibuk dan apa nih celupane utawa apa cetaane orang sing luwe apik timbang cetaane Allah wanah dulu apik utai kita maring Allah wong sing ibadah kabeh. Kala ngucap sapa ya Yahudi lil muslimin maring biro-biro Islam
nahnu ahlul kitabil awal. Nahnu te kita ahlul kitabil awal. Kita iku wong Islam wong sing agama sing luwih dhisik. Wa kiblatuna te kiblat kita iku agama luwih dhisik. Walau takun kiblatnya Nabi Muhammad kalah dhisik iki kiblatnya wong Yahudi rupane Baitul Muqaddas. Walau takun to ora ono sapa lambiya menang Arab, ora ono nabi kok Arab. Nabi Ibrahim, Ismail kabeh yang Yahudi Palestina dan cara keyakinan Yahudi Muhammad nabi salah alamat. Mergo nabi kok ora turunan putih Palestina. Nabi kok walau takun lambiya ora ono nabi kok Arab. Nggih, walau kana Muhammadun nabiyan maka minna. Untuk umpama ana sama Muhammad nabi lah kana itina Muhammad minna sama kelompok kita. Muhammad nabi tenan mestine kastane kasta kita, ora kasta kita nabi opo. Mulane sama nak kiai ngono ya kaya wong Yahudi. Ora turunan kiai kok kiai wis kok Yahudi. Tapi wong Yahudi wonten ora trimo, ana orang terpilih ora kok kelompok Yahudi. Dan orang mantong ya orang Mustafa orang dia itu butuh dia ya bener orang nyesatno, ilmunya cukup gak nyesatno. Dan lagi ya rapat tinggal yang penting gak zino, wes gak zino gak mateni uang, dosa cilik-cilik dengan istighfar kan, gak suriko. Nah kita kalau kita sesol, panas dalam mau tungguran apa ini kalau aku hajunan, berhubung kiai selingkuh diniati muta repot. Orang kesini kisahnya teh, orang rame-rame Nur Iskandar muta kan gue kiai, nggak dalil muta. Kiai kan repot kan, nanti misalnya setengah orang awam jino dia alasan muta, dulu alasan di kalau orang rondo jadi sama ya repot. Nanti itu, untuk nakal si Elmoni, tidak nakal si Elmoni repot. Mana barang cerita kau wartawan, kenapa sih kiai santri itu kok sering dosa? Udah mereka kan orang-orang soleh. Lu malah boleh dosa itu kiai sama santri. Kenapa ke? Tahu caranya istighfar. Malah boleh dosa. Seperti itu ya. Enggak catanya, tinggi sama berbang itu, berbang kan teman malah itu kan. Repot itu, atau nak ya, bodoh ni gak ternyata cara ditikar gak masalah. Heran. Saya Yahudi cara berpikir itu. Umpama Muhammad itu nabi lah kan amin. Nah, yakin orang sama Muhammad itu minta setengah sangi kita. Fana dalam mau temurun ini. Kul lagi. Ngucap sira lagu bareng Yahudi atuh hajuna nafila. Ana to gawe bantahan sira kabeh nek kita bilang ing urusane Allah. Apa kowe iso ngatur urusane Allah? Anistofa nabiyan nal arab. Kowe seneng urusan bantah urusannya Allah. Bahwa khalid Allah ya Rabbuna wa Rabbukum. Falagu mongko wenang ke Allah ayas tofia ento milih sapa wa min ibadi mayasa. Urusan kiai wong sugih kersane Allah iso wae. Apa ngangkat kiai sing ora turunan kiai nyatane ora turunan kiai nggih rumus ngentasno WDS canggih ra karuan nggih iso. Ora turunan kiai ide besar itu kan luar biasa. Artinya apa takut mawon gawe milih wong sing sangka kawulane sinten mawon. Falahu ayastofia min ibadi man. Sana nabi ra kudu Israel sinten mawon dikersane Allah dadi nabi dadi nabi. Dikersane Allah dadi kiai malah iku berhubung mantan preman rumusnya canggih. Terutama satu itu. Dunia aneh. Parana nanti ku menang ketinggi itu amaluna uti amal-amal gitu. Walakum. Tapi gak repot kiai mantan unabangan ngoten iki. Kelakoki WTS pinter karo mantan jawab muda. Ono kiai mantan preman tuh takut. Pak Kiai, kamu kok cepet dapat uang? Sebelum kiai saya memang canggih soal tilap mandilap. Jadi kiai mantan nakal ya repot. Jadi zaman kiai kayak terus tradisi. Repot. Ada lagi kiai kok disenangi cewek-cewek. Pak Kiai. Ini nanti kalau pidato kok menarik sama ibu lagi, dia biasa beda. Repot lah. Gue resi gue nih betul, tapi sah, anehnya sah. Cara hukumnya awas sah, kiai sinten mawon sah. Pokoknya kalau kersane sakit mawon. Walana yang kedua kita amal nanti amal kita wala kumlan di sirakafe amal. Yang penting urusannya gua amal, gue dengan amal, kau dengan duit nggak amal. Yang penting mana nulah muktisun. Tapi kita mari ngawal wong sing ikhlas kabeh. Amtakuluna atau mengucap sira kabeh ina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbat
iku kanu hudan al nasoro. Apa kowe iku meyakini nak Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, anak turune Yakub, Asbat. Yahudi turun Nasrani. Kul ngucap sira Muhammad, a antum a'lamu amillah. Ana to te sira kabeh wa alamu luwih ngerti amillah. Main klaim kowe apa luwih ngerti tinimbang apa durung Yahudi. Iki main klaim jadi sapa Ibrahim Yahudi Nasrani. A antum a'lamu amillah. Wa man azzamu mimman katama syahadatan aiduna wa man azzamu. Wa man tisabu azzamu wa zalim mimman tinimbang kata makang nyimpen sapa man syahadatan ing kesaksian aiduna. Ana ing sandinge man menawa wong paling dolim wong sing menyimpan kesaksian. Parane wong Yahudi Nasrani kudune iku ngerti nak Nabi Muhammad itu bener. Cuma dia menyimpan kesaksian itu. Wa ma ora ana ta wa iku kafirin dat sing lali amat amalun saking apa sing mbok lakoni sira kabeh. Tahdidun nek dhewe wa ma iku tahdidun niku tahdid. Tahdid cara Jawa maknane iku ujung-ujungi. Jadi sawangane yo ta ora ya bener kan. Cara tiyang yo kan. Jadi kowe nang dolan tapi maksudnya ngarang. Apa ya? Ngulu ya tak tidur ngulu lagu me. Tingkau TKP umat kot kelas leha maka sepat walakum maka sepat. Jadi lengi-lengi bahwa urusan Nabi Allah itu intinya leha maka sepat walakum maka kasab. Jadi itu ono kasbu. Paham? Jadi sampean ra iso ngandalo ra kasbu, ngandalo turunan kiai, ngandalo sidongakno kiai, ora iso kudu ono kasbu, kudu ono amal. Kok sampean ngakoni semus ma'ala. Jadi kita ketemu Allah ya ambek amal kita gitu loh. Ora ambek dungane wong liya ya ora ambek hal-hal sing fiktif kados wae. Karena nyatane ketika dijajal sing fisik kita ora wani, iku mau sampean percaya mbek kiai. Wah, liman wong di swarga mau ditolak Pak Yai. Terus ngamalan saya naik. Kowe wani Pak Yai mangan keramangan. Jadi ternyata itu tidak berani untuk hal gitu, tidak berani. Jadi intinya kita kudu ngamal. Lu nanya malah nyaman kalau mantan. Misalnya, gue semua nang kiai percaya mbek kiai. Misalnya percaya mbek Abdul Qadir. Nek itu nyaman, terus Abdul Qadir yang dikane, Dun, kira aku kan bus warga bendi rumah nih warga, duit gue bangun masjid. Bener lah, sampean percaya si Abdul Qadir, duit gue bangun masjid, bener. Cara hadis itu bener. Man bana baitan itu, bana masjid dan bana baitan sujana. Artinya cara kaji Nabi itu bener, panjang bangun masjid itu ada jaminan bus warga. Si Abdul Qadir saat fatwa ini ya bener, karena gak nuruti nafsu. Tapi nak fatwa ini kiai saya kan kacau. Cung, gue milih ida. Kita seneng kiai. Lah kiai itu nengati nih, bukan seneng ini bersalam tuh. Kan repot, silsilahnya duniawi. Artinya silsilahnya kan hasbun nafsi. Kecuali ini, dulu seneng hitam, ini berantas BTS, ini berangkas togel. Saya ini nyumbang masjid. Artinya nggak terlintas sama sekali yang hasbun nafsi. Bagi kayak duit aku, nggak ada sama sekali. Dan ini bener, nah itu banyak nggak ada hasbun nafsi. Dan ya, jadi beragama itu gampang. Kita jadi dia itu boleh, terima uang dari orang lain itu boleh. Tapi itu tadi, hasbun nafsi itu berbeda. Mulai zaman Ahmad bin Hanbal ditanya, ya Ahmad, kamu kok kadang malah minta uang santri kamu? Mari sufi-sufi saya jalur ben dilum sufi berdua, jadi bentuk reputasi dari sufi rada jalur uang apa berdua. Jadi oleh jalur akrono isin apa, mempertahankan reputasi. Malah repot mana kan? Mengenai kata kiai sesat nggak benar. Jadi kayak Mustafa misalnya bangun langgar, dia mau jalur pejabat, dia mau jalur uang, sing jalur kan panitia nih. Tapi dia terperlu nak langgar itu hasil jaluran. Jadi sebenarnya dia tidak jalur nyaman nih imam, dia kan repot ya kiai nakalan. Loh, ya kita pasti ini nakalan. Istri kau nak repot. Nah itu hal-hal sing napa riyen zaman Yahudi Nasrani dialek ngoten itu kuat sekali. Permainan-permainan dialek menan diarani ilmu kalam, permainan-permainan dialek ngoten kuat sekali. Ini wow, kalau bolak-balik ngomongin Nabi Yakub itu diklaim Yahudi ya. Kita dua klaim-klaiman misalnya kata si A paling ngeri itu si A, ahli sunat si saya ngarmata, NU itu si saya. Si A nemen. Dimeyakini mereka kalau iman mbek Ja'far Thalib, mbek Sayyid Ja'far, mbek Zainal Abidin itu swarga tenan. Bahkan nyawa-nyawa beliau itu diyakini masih hidup. Ijek mengitari umat. Mulai zaman dua saya kata tahu itu semua memang hidup sekali orang Syiah itu. Dia kata Diba berjanji akan ada yang Syiah. Jadi cuma kayak NU yang Mustafa Ron Diba. Jadi Diba berjanji ini karangan yang Syiah. Jadi pertama Islam masuk Indonesia ini banyak lewat yang Syiah. Cuma Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah ini jelas ya. Sama tanggal Nabi orang paling alim. Nopo bener Mbak Dewi Gus Bani usia ini usia.
Cuma si Zaidiyah. Mulane tiba nu mboten enten nyebut Umar, Utsman, Ali. Memang sih. Mulane bisa mengaji tiba misal Zainul Abidin, Ali wa Ibnul Baqir, Khairul Wali syukur mesti ngelam alubet. Hati si An ngelam alubet mau ngelam sahabat papat. Di tiba semua orang ngelam Abu Bakar, Umar. Mboten enten. Ngelam itu alubet keluargane Rasul. Mulane misal Zainul Abidin, Ali wa Ibnul Baqir, Khairul Wali syukur. Pokoknya Sayyidina Ali kalian alir Rasul itu nggak dibahas Umar bin Khattab, Abu Bakar, wonten betul dan memang dibahas Ali sih. Mana ngelam keluarga Nabi nentean misalnya ini sampai nak maca Al Hadisul Awwal, An Bakri Ilmi David, segara sing mendalam sing juru. An Bakri Ilmi David, walisani Quran natik, lisani Quran, awal hadi ulama inna, siji ulama yang manusia, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina. Peselangar Abu Bakar bin Umar. Untung kita coba matun darah, jadi kita ngaku rahasia. Saja nih bacaan kita ini siap sekali. Waktu ulama itu sebenarnya tiba karena ini siap. Saya cak para berjanji ini siap. Cuma si Zaidiyah, tapi siap. Mulai Ramadan ini jadi kita coba bisa repot. Ya tapi orang modal rahasia ini senai tiga orang. Dan ada jelas. Kalau itu mau orang Abu Bakar tiba, Abu Bakar Umar, Utsman. Dan Ali Rasul Ali, Babar. Said Ali Zainal Abidin, Said Bakir, Wabnil Bagiri Khairi Wali, Nabi Said Bakir Khairi Wali. Langsung kan ya Rasulullah Fataya Jirotal Alami ya Wala Judi Wal Karam itu pun Ali Rasul terus. Beneran kan Abu Bakar Umar, mungkin kan ada sih ya. Mengenai anggalam Ali Rasul, An Bakir ini Dafiq Walisani Quran Dafiq, Aw Hadi Ulama Ibn Siji Ulama Ibn Musul, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina. Terus model Syiah. Iwa ina boleh sangkanat nuran bene adalah qabla yaqulu adam bi alfi amin yusabbihu wa dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu tasbihi. Selama Allah Taala udah dzalikan nur fitina itu model Syiah dan gara-gara model Syiah Kiai Jawa bingung jawab. Nak Nur Muhammad itu wis ana sedurunge Nabi Adam. Terus liwat sapa? Liwat babai. Wah, liwat babai di antara baik kan orang sing kafir kan bingungan dhewe. Salah dhewe meyakini kan bingung. Saya ingin termasuk Nur Muhammad dari lewat Ibrahim, Ibrahim cek normal, cek waras. Bapak Ibrahim ajar, kafir. Lepas Bapak Ibrahim, lewat Bapak. Dari Bapak kamu bukan jawab, itu maksudnya bingung kan? Gara-gara keyakinan yang orang kan bingung dewe nyikapi jawaban inti kalau nurin Nabi. Ya. Salah ya cara berpikir orang. Enggak. Ini awalan akhiran mengatakan gitu. Enggak, nah sampai cara berpikir Nabi Muhammad itu sing karman wonten hadise kan ngeten inna wasofani min kinana inna wasofa Quraisan min kinana wasofa kunena kada wa kada sampai wasofani min Quraisin fa ana khiyarun min khiyar sing wonten hadise kan Bani Adam itu yang terhormat itu ini aku sangka kelompok ini terus fa ana khiyarun min khiyar itu pun kabeh ulama itu ijma lan kula niki milah ilmu sing ijma sebenarnya kabeh ulama ijma Rasulullah itu diutus justru untuk memberantas kasta itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan sampai anak ngalim ya, namun mau Quran ngerti hampir 30% asbab nuzul ayat itu karena keangkuhan wong Quraisy mau iman gara-gara ndelok Bilal iman. Artinya banyak ayat sing malah nyalahno wong Quraisy krana ngrasa katane dhuwur, mau iman mbek Nabi mergo melihat di antara pengikut Nabi sinten Bilal, Ammar, Suhaib kere-kere. Artinya apa? Kelihatan sekali, kental sekali malah Nabi itu menghilangkan kata-kata itu. Ya, orang kafir kurang ajar. Wes masuk Islam itu yang ini. Jadi zaman Fatu Mekah pertama, Nabi kan ngendikan, Mur Bilal, fa'adzin finnas. Jadi pertama kali Fatu Mekah kan Bilal kon ajar. Bareng ajar Bilal wong wireng. Iku komentar wong kafir Mekah, nganjen wong terhormat. Alhamdulillah bapakku orang menangi peristiwa ini. Dan Muhammad randu itu jago sih gak kira. Jadi syukurnya karena bapak itu mati. Mereka orang Rasul itu menangi peristiwa ada nih Bilal. Jadi cara santri kecelakaan darat tenan di kiai kere kira gak terima karena iya Bilal entar saking anggur. Repot kan. Lah cuma ini wow berhubung keyakinan si al model macam itu. Akhirnya kita kebingungan jawab yang beritikal nuri Muhammad. Jelas tadi Pak si al. Paham ya? Jadi
Mulai sampai tak contoh paling gampang itu, sampai mulai at-fataya jirotal alami ya wahidal judi wal karomi itu. Terus nanu jironum biru harami harami lisani wal karomi, namun kaumin bisa kanu, bagi min khobim aminu. Jadi aku muji-muji tanah haram terus alul bed. Ini wah mulai Said Bakir. Malah yang dipuji pertama Misbah Zainal Abidin Ali, Said Zainal Abidin, anaknya Said Husain. Jadi Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Orang-orang Abu Bakar. Dalam mereka mengkhianat, Abu Bakar Umar Utsman ada anggap gansap. Cara versi nama Syiah. Mana Syiah paling seneng ke Islam Indonesia. Kita anggap Syiah. Kemudian ini juga. Datang bangil Ramadan. Said sing Sunni itu gak ada libat biasa. Mereka mau ngambil riba itu mereka Syiah. Tapi kita jadi adat endogena riba ini. Jadi hal. Lalu kita bisa membuktikan kalau itu Syiah. Ini mulai ngaten. Motor Said Bakar pun periode tapi itu dimana cuma penihil bakiri khairi wali. Api-api wali di Said Bakar. Urusan yang jelas itu anti Abu Bakar Umar. Cuma karena Syiahnya Zaidiyah itu buatan sabu. Jadi dia anti terus mau nyebut jenengnya, tapi buatan sabu. Orang antinya. Jadi mau nyebut tapi buatan jenengnya. Namanya sama anak lebih ideal. Jadi Islam Indonesia masuk, macam termasuk aliran Indonesia. Tapi yang terhikmah, umpama Syiah juga dinyali revolusi. Ya, tak warai itu ilmu sejarah. Jadi gini ya, Syiah itu punya tradisi revolusi banyak orang. Mulanya zaman Pahlavi jadi penguasa dan Iran, Khomeini ini revolusi. Berhubung Islam Indonesia termasuk setengah-setengah Syiah, di keberanian revolusi. Wali Songo pertama sing ngajarno Islam ning Jawa, tapi beliau-beliau Cek Sugeng yang menangi di negara Islam. Ketika Raden Fatah diangkat jadi Raden nyerang Mojopahit. Umpama kok Islam Indonesia gawanane model madun ora ana revolusi. Iku nak ngono tenan gak seperti negara tenan. Niku lebihan Syiah. Dunia mana gak senang. Jadi keyakinan Syiah, daulah yang tidak Islamiyah itu harus diruntuhkan dan diganti daulah Islamiyah. Dia perang tenan, jadi Wali Songo itu dipanggil tenan. Sunan Kudus dan Joko itu dipanggil tenan. Dia perang tenan bakal Majapahit. Jadi buatan Islam kultural artinya itu perang tenan. Jadi negara tenan. Ya akhirnya termasuk pecah jadi Mataram Amerika ini, misalnya Jepang panulan perang. Bagi peleret di sini, pamer di sini nggak saus singalan Arya Penangsang itu jadi tukaran kan itu macam-macam. Tapi ini karena Syiah. Lah hasil mazhab Syiah kultus. Jadi orang Imam Khomeini dan ya, sami hasil kesultanan mengirim gitu. Sultan belum kaji ya Sultan Semula. Songo orang kaji kok nggak sama mesti mengedalan deh. Gimana mata? Keyakinannya kan? Jadi banyak ngoten. Dari hikmah satu-satunya karena Syiah itu tadi keberanian revolusi. Zaman pikir, Wali Songo itu dakwah di Jawa dan beliau masih sugeng menangi golingnya Majapahit. Memang Majapahit saat itu sudah runtuh ya, artinya sudah tidak kuat. Tapi kan menangi bikin negara. Wali Songo menangi bikin negara. Jadi pas Raden Fatah jadi di Sultan, ini Wali Songo menangi. Jadi Sunan Kalijogo menangi. Artinya nggak sekedar Islam kultural, betul memang bikin kendali negara. Ini terjadi fraksi besar-besaran, terjadi perpecahan karena sudah sistem riasa. Nah, riasa kan rawan bentrok, rawan macam-macam. Tapi intinya justru karena itu, karena Syiah itu di keberanian revolusi. Islam Indonesia tidak punya keberanian revolusi, betul wani. Nah wani bilang, Islam Indonesia misalnya dikan undangan, tiga itu selalu senang. Alhamdulillah mengenai undangan itu senang. Oh, jadi kaum tertindas senang, malah sabar. Enggak. Jadi Syiah betul sakit menerima gitu. Memang hasil madhab Syiah. Mulai teng Syria revolusi, teng Iran revolusi, teng Libanon revolusi. Saat ini Irak revolusi. Kordi ditinggal Saddam pirang-puluh tahun lalu, tapi dasar Syiah tidak bisa. Tunduk benar. Ini hasil Syiah nggak pernah kalah. Wanita menang tenang saja. Wadah Kurdi mulai dijual ke pemusnah masa ini semua mau tentu satu. Mana sih? Mulanya Islam tenggene Wahabi, tenggene Arab Saudi itu jadi Syiah. Syiah untungnya Syiah ini yang tenggene. Syiah itu kalau versi ulama-ulama Jawa kan ngarang elek Syiah. Iku dicap elek terkenal ke sabu Sahabi ya, dan dianggap nyisoi Sahabi. Jadi kita itu aman sama pengaruh Syiah, kalau kita meyakini Syiah itu satu Sahabi. Kalau
Kalau lagi pribadi, bukan seneng besi ya. Tapi dari segi revolusi ini kalau cocok, artinya cocok nih. Ingin sekali perubahan. Iya. Kalau perubahan. Jadi wow, hikmah Wali Songo. Jadi sampean pikir Wali Songo niku kiai, tapi menangi ngambil alih sini. Ini terprogram Romanto. Jadi saat Sunan Ampel gawe Ampel Dinten tuh dia yang mau cobain. Ini termasuk sing diulang banyak Raden Fata. Itu program sekali. Raden Fata diulang. Terus diplot jadi raja. Lawan iso ngono ora kaya kiai saiki lego. Misale kaya Kali Jogo ngrasa mau anake Adipati, terus Sunan Kudus. Jadi tahu diakui ulama ra pantes dadi khalifah. Di sing diangkat Raden Fata. Terus cara Wali Songo nakalan mestinya sing dadi khalifah iki Sunan Kudus utawa sinten lah pokoke sing mboten. Ya ngerti lah ini kata-kata, ini kata-kata. Raden Fata sing dadi. Iki Wali Songo menangi nggih negara Islam ini teng Demak Bintoro. Mboten kultural. Memang setelah jadi kesultanan ya wis sunatullah normal. Kalau sudah jadi kesultanan konsekuensinya kan kuatin ya friksi. Dengan periode anak untuk tukaran. Periode putus tukarannya menang. Periode anak putus termasuk sultan ini terus undi Solo tukaran. Akhirnya nek tukaran uang mesti percaya jimat. Akhirnya lahir mulai rezeki selamat sampai kebu selamat sampai kalau kebu manfaat kena konek. Soalnya wong tukaran ujung-ujungnya percayanya jimat. Percaya jimat, percaya kultus, kelenek, repot. Iku mau selamat-selamat di desa kersane Allah, mantep ke selamat berkobar ngombe. Uyai kebu, malah repot. Iya apa sampean, percaya selamat terang mata hidup. Iku malah ngeri meneh ya Tiang Surakarta. Untuk rezeki berkobar. Hormat, semua karuan. Tiba mandi sopo tilka umatun tilka UTKB umatun umat kot kholas lah maka sebab walaku masyarakat. Malah ini ngaji ayat Madaniyah. Jadi kalau terang, cuman ayat Makkiyah malah enak untuk bukan termawar. Ini mari ayat Madaniyah mentrakir ruwet. Tilka UTKB umatun kot kholas lah maka sebab walaku maka sebab. Jadi sing jenengan tanamkan betul lah maka sebab walaku maka sebab. Jadi kudono kasbu kita ngesuan Allah kudono kasbu kudono amal. Walau tersalu nama kali amal. Saya kudu sufa bakal ngucap sopa sufa il juhal tiksung sing budu-budu menanas. Wong budu sopa maling budu cara Allah. Atau orang saya pinter Yahudi dan musyrikin mawal lagu. Mau te apa walagu mengokno apa mengalihkan apa mahum ing nabi. Seun sorofan nabi wal mukminin. Sesuatu apa sing iso ngalihno nabi wal mukminin angkib lati mulati kan aliyah. Sama kiblat sing dia. Alas tigbali ya dikse madhepe umat fi salat dan salat wa ya betul.